Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, tragedi mengerikan membuat warga setempat heboh. Mbah Karti, seorang nenek yang dikenal ramah dan rajin mengurus peternakan ayamnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pencarian warga membuahkan hasil yang mencengangkan. Seekor ular raksasa ditemukan dengan perut besar yang mencurigakan. Bayangkan rasa panik warga saat mereka menyadari kemungkinan terburuk. Mbah Karti mungkin telah menjadi korban ular besar tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Kisah ini tidak hanya menguras emosi, tetapi juga meninggalkan pelajaran mendalam bagi kita semua. Sebelum kita menyelami cerita ini lebih jauh, jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena ular raksasa ini? Apakah ini sudah sering terjadi? Atau murni tragedi langka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut ke kisah yang penuh haru ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga komen dari mana kalian menonton video ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar untuk keberkahan kita semua. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah tragedi memilukan yang mengguncang kehidupan warga setempat. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk satwa liar yang kadang-kadang masuk ke pemukiman. Salah satu warga yang tinggal di desa tersebut adalah Mbah Karti, seorang nenek berusia 70 tahun yang dikenal sebagai sosok sederhana dan penyayang. Hidupnya dihabiskan dengan merawat peternakan ayam yang ia bangun sendiri di halaman belakang rumahnya. Setiap pagi, Mbah Karti selalu terlihat sibuk menaburkan pakan ayam sambil berbicara lembut pada hewan-hewan peliharaannya, seolah ayam-ayam itu mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Namun, di balik rutinitas harian yang tampak tenang, siapa sangka bahaya besar mengintai di sekitar desanya. Malam itu, suasana desa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang, dan langit kelam tanpa bintang menambah keheningan yang mencekam. Beberapa warga mengaku mendengar suara gemerisik aneh di sekitar hutan yang berbatasan langsung dengan peternakan Mbah Karti. Namun, suara itu dianggap biasa saja karena seringkali angin malam membawa suara dari pepohonan yang bergesekan. Di rumah kecilnya, Mbah Karti sudah selesai makan malam dan bersiap tidur setelah seharian bekerja. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mendekat, menincarnya dengan diam-diam. Seekor ular piton raksasa, yang diduga sudah beberapa hari mengamati peternakan tersebut, perlahan-lahan mendekat di bawah kegelapan malam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau alarm yang berbunyi. Semua tampak tenang, tapi itu adalah ketenangan yang menipu. Keesokan paginya, kehebohan melanda desa kecil tersebut. Ayam-ayam milik Mbah Karti berkeliaran keluar dari kandang tanpa arah, seolah-olah mencari perlindungan dari sesuatu. Pintu kandang terbuka lebar, tetapi Mbah Karti tidak terlihat di manapun. Tetangganya, Pak Darto, yang biasa menyapa Mbah Karti di pagi hari, merasa ada yang tidak beres. Kok pintu kandangnya terbuka? Biasanya Mbah Karti selalu memastikan semuanya terkunci sebelum tidur, gumamnya sambil memeriksa area sekitar. Ketika ia menemukan sandal Mbah Karti tergeletak di dekat pohon pisang yang tidak jauh dari kandang, perasaan khawatir semakin besar. Pak Darto segera memanggil warga lainnya untuk membantu mencari nenek tersebut, berharap bahwa ia hanya tersesat atau mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat. Warga desa, yang memiliki rasa kebersamaan tinggi, segera berkumpul untuk melakukan pencarian. Mereka menyisir area sekitar peternakan hingga ke dalam hutan kecil di belakang rumah Mbah Karti. Saat menyusuri jalan setapak, mereka menemukan jejak besar di tanah yang tidak biasa. Jejak itu tampak seperti bekas tubuh besar yang menyeret sesuatu. Ini apa ya? Jejak ini besar sekali, tidak mungkin manusia, ujar salah seorang warga dengan nada cemas. Jejak itu memimpin mereka semakin jauh ke dalam hutan, melewati semak belukar yang rimbun. Warga mulai berpikir bahwa ada hewan besar yang mungkin masuk ke desa mereka. Beberapa orang membawa tongkat dan parang sebagai tindakan berjaga-jaga,
Tetapi rasa takut dan cemas tetap meliputi mereka. Setelah beberapa jam pencarian yang penuh ketegangan, warga akhirnya menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidik. Di dekat sungai kecil yang jarang dikunjungi, seekor ular piton raksasa terlihat diam tak bergerak. Tubuh ular itu sangat besar, bahkan lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, yang paling mencolok adalah perut ular tersebut yang menggembung besar, seolah-olah baru saja memakan mangsa besar. Astagfirullah, apa itu yang kita pikirkan? Seru Pak Darto dengan suara gemetar. Warga lain hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan mulai menyelimuti mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Keberadaan ular sebesar itu sangat berbahaya, dan mereka tidak punya pilihan selain mencari tahu kebenarannya. Setelah menemukan ular piton raksasa dengan perut yang menggembung, suasana menjadi semakin tegang. Warga yang berkumpul saling berbisik, mencoba memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar dari mereka diliputi rasa takut karena belum pernah melihat ular sebesar itu dari dekat. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Beberapa orang mulai mempersiapkan alat-alat sederhana seperti parang dan tongkat panjang untuk berjaga-jaga jika ular tersebut menunjukkan tanda-tanda agresif. Pak RT, yang akhirnya tiba di lokasi setelah dipanggil oleh warga, mencoba menenangkan situasi. Kita harus hati-hati. Jangan panik dan jangan gegabah. Kita tidak tahu apa yang ada di perut ular itu, tapi kita harus memastikannya. Ujarnya dengan nada tegas. Semua warga tahu bahwa waktu semakin mendesak, terutama jika ular itu memang telah memakan seseorang. Keputusan untuk membedah ular itu adalah langkah yang sangat sulit, tetapi warga merasa tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan campur aduk, beberapa orang yang lebih berani maju mendekati ular tersebut. Ular itu tampak lemas, kemungkinan karena proses mencerna mangsanya yang besar telah menguras tenaganya. Namun, mereka tetap bergerak dengan hati-hati. Kita harus pastikan ular ini tidak berbahaya lagi sebelum kita melakukan apapun, kata Pak Darto sambil mengarahkan parang ke arah kepala ular untuk berjaga-jaga. Warga lainnya mengikatkan tali ke tubuh ular untuk memastikan tidak ada gerakan tiba-tiba yang membahayakan. Situasi ini membuat suasana di sekitar menjadi hening. Hanya terdengar desah napas berat warga yang penuh dengan ketegangan. Ketika perut ular itu mulai dibedah, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Semua warga yang menyaksikan menahan napas, berharap dugaan terburuk mereka tidak menjadi kenyataan. Namun, saat kulit ular terbelah, pemandangan di dalamnya membuat semua orang terdiam membeku. Tubuh Mbah Karti yang tak bernyawa terlihat di dalam perut ular tersebut. Pak Darto langsung jatuh terduduk, matanya membelalak tak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, liris seorang ibu yang berdiri di belakang, sambil menangis terisak. Tangisan mulai terdengar di sana-sini, menyelimuti suasana yang penuh duka. Warga tidak bisa menahan perasaan bersalah karena merasa terlambat menyadari bahaya yang mengintai nenek yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan desa itu. Dengan hati-hati, warga mengeluarkan tubuh Mbah Karti dari perut ular tersebut. Momen itu sangat emosional dan menguras air mata. Beberapa warga yang paling dekat dengan Mbah Karti tampak tidak bisa berdiri tegak karena rasa sedih yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah sehingga kita tidak bisa melindunginya? Tanya Pak RT sambil menundukkan kepala. Tangisan anak-anak dan ibu-ibu yang menyaksikan peristiwa tersebut membuat suasana semakin memilukan. Beberapa orang mencoba menenangkan yang lain, tetapi suasana duka menyelimuti semua orang di tempat itu. Tubuh Mbah Karti dibaringkan dengan hati-hati, sementara doa-doa dipanjatkan untuk arwahnya. Setelah tragedi itu, warga desa berkumpul untuk membicarakan langkah selanjutnya. Pak RT mengingatkan bahwa ini adalah peringatan keras bagi semua orang untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Kita hidup berdampingan dengan alam, tetapi kita juga harus memahami bahaya yang bisa datang kapan saja, katanya dengan nada serius. Warga sepakat untuk meningkatkan keamanan, terutama di malam hari,
dengan membuat pagar di sekitar kandang ayam dan memasang penerangan tambahan di tempat-tempat yang rawan. Kejadian ini tidak hanya menjadi pelajaran pahit bagi warga desa, tetapi juga menggugah rasa kebersamaan mereka. Mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain lebih baik lagi agar tragedi seperti ini tidak terulang di masa depan. Warga desa berkumpul di balai desa untuk mengenang Mbah Karti, sosok yang selama ini dikenal sebagai nenek penuh kasih dan rajin berbagi. Suasana begitu haru, dengan isak tangis terdengar di antara mereka yang hadir. Banyak yang mengingat kebaikan Mbah Karti, terutama kedermawanannya dalam berbagi hasil peternakan ayamnya kepada tetangga yang membutuhkan. Dia selalu bilang, rezeki itu harus dibagi, jangan ditahan sendiri. Kita kehilangan orang yang sangat berharga, kata Buati sambil menyeka air matanya. Semua yang hadir setuju bahwa Mbah Karti bukan hanya seorang nenek biasa, tetapi juga simbol kebaikan yang menyentuh banyak hati di desa mereka. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam yang sulit tergantikan. Berita tentang kejadian tragis ini dengan cepat menyebar ke desa-desa tetangga dan bahkan sampai ke media sosial. Banyak yang terkejut mendengar bagaimana seekor ular raksasa bisa memangsa manusia. Beragam tanggapan muncul, mulai dari rasa belasungkawa hingga keheranan. Kok bisa ular sebesar itu masuk ke pemukiman? Tanya seorang netizen dalam kolom komentar sebuah unggahan. Warga desa pun menjadi pusat perhatian, dengan beberapa orang dari luar desa datang untuk melihat langsung lokasi kejadian. Namun, bagi warga setempat, perhatian ini tidak mampu menghapus duka yang mereka rasakan. Mereka hanya berharap bahwa tragedi ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Dalam diskusi yang diadakan di Balai Desa, Pak RT mengusulkan sejumlah langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kita harus membangun pagar yang lebih kokoh di sekitar peternakan dan memperbaiki sistem penerangan di desa, tegasnya. Warga sepakat untuk gotong royong demi meningkatkan keamanan desa mereka. Selain itu, beberapa orang mulai menyarankan untuk lebih sering berpatroli di malam hari, terutama di area yang berbatasan langsung dengan hutan. Kita tidak tahu ada berapa banyak ular seperti itu di sekitar sini. Lebih baik kita berjaga-jaga, tambah Pak Darto. Usulan tersebut disambut baik oleh warga lain yang merasa bahwa tragedi Mbah Karti harus menjadi peringatan serius. Kisah tentang Mbah Karti juga membawa pelajaran mendalam bagi masyarakat luas. Banyak yang merasa bahwa kejadian ini adalah pengingat akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam, namun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Hutan ini adalah rumah bagi mereka, tapi kita juga harus memastikan bahwa kita aman di rumah kita sendiri, ujar Pak RT dalam sebuah wawancara dengan media. Warga desa berharap bahwa pengalaman pahit ini bisa menyadarkan lebih banyak orang untuk tidak meremehkan ancaman dari satwa liar, terutama di daerah pedalaman yang berbatasan langsung dengan habitat mereka. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa manusia dan alam harus bisa saling menjaga keseimbangan. Pada akhirnya, desa itu berusaha untuk bangkit dari duka yang mendalam. Warga mulai bekerja sama untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan sistem keamanan. Mereka juga sepakat untuk mengadakan doa bersama setiap bulan untuk mengenang Mbah Karti dan mendoakan agar tragedi serupa tidak terulang. Anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar rumah Mbah Karti kini tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati, dan para orang tua menjadi lebih protektif terhadap keluarga mereka. Meskipun rasa kehilangan masih terasa, semangat kebersamaan yang tumbuh dari tragedi ini menjadi penghiburan bagi warga desa. Mereka bertekad untuk menjaga satu sama lain, sebagaimana Mbah Karti selalu menjaga mereka dengan kasih sayang semasa hidupnya. Setelah kejadian tragis yang menimpa Mbah Karti, warga desa mulai menyadari betapa pentingnya menjaga keselamatan di lingkungan mereka. Pak RT segera mengkoordinasikan warga untuk membangun pagar di sekeliling area peternakan, terutama di tempat-tempat yang berbatasan langsung dengan hutan. Kita tidak bisa lagi menganggap enteng hal ini. Kalau satu tragedi sudah terjadi, artinya ada kemungkinan itu bisa terulang, ujar Pak RT dengan nada tegas. Selama beberapa hari, warga bekerja bersama-sama memasang pagar bambu yang tinggi dan kokoh,
sambil membersihkan semak belukar yang dapat menjadi tempat persembunyian hewan liar. Mereka juga memasang penerangan tambahan di sepanjang jalan desa untuk memastikan tidak ada sudut yang terlalu gelap. Rasa gotong royong yang muncul setelah tragedi ini menjadi bukti kuat bahwa mereka ingin mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain upaya fisik untuk memperkuat keamanan desa, warga juga memutuskan untuk lebih sering berkomunikasi dan saling menjaga. Pak Darto, yang sebelumnya selalu patroli sendirian di malam hari, kini mengajak beberapa pemuda desa untuk bergiliran berjaga. Kalau kita berjaga bersama, kita bisa mengawasi lebih banyak area, katanya kepada sekelompok pemuda yang dengan sukarela bergabung. Langkah ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menumbuhkan semangat solidaritas di antara warga. Patroli malam menjadi momen di mana mereka saling berbagi cerita dan saling mengingatkan untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda kehadiran hewan liar. Kehadiran ular raksasa yang sebelumnya tak terpikirkan kini menjadi ancaman nyata yang tidak lagi bisa diabaikan. Namun, dampak dari kejadian itu tidak hanya terasa di desa tersebut, tetapi juga meluas ke komunitas lain di sekitarnya. Berita tentang tragedi ini menyadarkan banyak orang akan bahaya yang seringkali tersembunyi di sekitar kita. Desa-desa tetangga mulai meniru langkah-langkah yang diambil warga untuk meningkatkan keamanan mereka sendiri. Kalau di desa sebelah bisa, kenapa kita tidak? Ujar salah satu kepala desa dari daerah lain. Kejadian ini menjadi pengingat kolektif bahwa kehidupan di dekat alam liar memerlukan kewaspadaan ekstra. Warga desa Mbah Karti juga merasa sedikit terhibur karena pengalaman pahit mereka telah menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahkan di luar lingkungan mereka sendiri. Meski rasa kehilangan masih membekas, mereka merasa ada makna yang lebih besar di balik tragedi ini. Kisah tentang Mbah Karti juga membawa dampak emosional yang mendalam bagi anak-anak di desa. Banyak dari mereka yang dulu sering bermain di sekitar rumah nenek itu kini merasa kehilangan tempat yang penuh kasih. Mbah Karti selalu memberikan kue kalau kami bermain di dekat kandangnya, ujar salah satu anak dengan suara lirih. Orang tua mereka mencoba menjelaskan tragedi ini dengan hati-hati, mengajarkan anak-anak untuk lebih berhati-hati dan menghargai alam di sekitar mereka. Selain itu, banyak orang tua yang mulai membatasi aktivitas anak-anak di malam hari dan memastikan mereka selalu berada di bawah pengawasan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan keluarga adalah prioritas utama, terutama di daerah yang rawan terhadap ancaman satwa liar. Di tengah upaya mereka untuk bangkit dari duka, warga desa mengadakan doa bersama untuk mengenang Mbah Karti dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Suasana haru menyelimuti acara tersebut, dengan isak tangis terdengar di antara doa-doa yang dipanjatkan. Semoga arwah Mbah Karti diterima di sisinya, dan kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup, ucap Pak RT dalam sambutannya. Acara ini tidak hanya menjadi momen untuk berduka, tetapi juga menguatkan tekad warga untuk tetap bersatu. Meski kehilangan yang mereka alami sangat berat, mereka tahu bahwa kebaikan dan kebersamaan adalah warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Mbah Karti. Kini, desa itu menjadi lebih waspada dan lebih erat, menjadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk masa depan yang lebih aman dan penuh kebersamaan.